kali ini ya teman-teman, keren melaksanakan webinar yang bertemakan Lampung Tourism in Nature and Wildlife Conservation. Dan tentunya juga atas dukungan media partner yaitu tempat wisata Lampung yang telah mendukung acara kami pada hari ini. Memberikan webinar ya terkait Lampung. Judulnya Tourism in Nature and Conservation, ya berarti wisata alam dan satwa liar. Nah, di sini kita sebagai komunitas Genpi, Generasi Pesona Indonesia, emang kita suka bertraveling seperti ke Pesona Lampung, ataupun di wisata-wisata Lampung yang ada di Lampung, dan mengembangkan ekonomi kreatif, terutama di sektor pariwisata juga, karena ekonomi kreatif bagian pariwisata. Dulu Kementerian Pariwisata sekarang menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di sini Genpi menggerakkan seperti urgensi sektor pariwisata. Sektor pariwisata di desa ini juga memiliki peran penting dalam mengupayakan peningkatan pendapatan nasional dengan pemanfaatan objek yang menjadi daya tarik wisata. Nah, pariwisata ekonomi kreatif ini di Indonesia terutama kita tuh mengangkat pendapatan nomor 2 di Indonesia, terutama di sektor pariwisata. Pertama adalah Kementerian Keuangan, kedua pariwisata yang untuk membantu pemasukan di negara. Nah, di Provinsi Lampung terutama memiliki beberapa objek wisata dengan dukungan keadaan geografis dan kekayaan alam yang dimiliki. Itu sangat bagus karena terutama di Lampung Barat, di situ surganya wisata. Kalau kita sebut kemarin kita ke sana 10 hari ya 7 hari diundang sama Bu Kadis Pariwisata Bu Tri Umali. Bu Tri dan berapa sektor dinas lainnya, dan Bupati juga Pak Parosil menjadi Lampung Barat hebat. Itu wisata Lampung Barat itu emang keren gitu kan, potensi SDM-nya yang kurang memadai, yang kurang siap. Tuh, makanya sekarang dia digenjot di pengetahuan SDM-nya agar kuat. Nah, Genpi itu bergeraknya ada gerakan wisata kita Mbak. Kita Genpi itu mengutamakan ada 3, namanya melahirkan penggerak, menciptakan ruang kreatif, memanfaat media digital. Nah, Genpi kita bergerak terus di kalangan apa nih? Ketika kita sudah bergerak, kita mendidik atau mengkader adik-adik kita menjadi penggerak-penggerak lokal champion di daerahnya masing-masing. Karena kalau kita menghidupkan wisata, kalau SDM-nya tidak mampu, tidak siap, ya tidak bisa menjadi penggerak. Karena penggerak itu harus dari hati, dan dia juga harus siap tahu di lapangan. Nah, terus menciptakan ruang kreatif. Nah, ruang kreatif itu kita memanfaatkan nih, ada yang dari alam, ada yang dari gang sempit, ada juga yang dari air gitu kan. Kita memanfaatkan binatang-binatang lokal. Kemarin juga di belakang rumah Kalinang, Risma Karisma, ini beliau akan membuat wisata lokal karena beliau ini di belakang itu kalau kita cara bahasa Jawanya itu das-dasan ya, das-dasan rowo, tapi kalau tah bahasa baik terkait Indonesianya nasional itu ujungnya tanah bengkok ya, tanah bengkok. Di situ ada lubung-lubung ataupun ada lebung, ya dia akan memanfaatkan ular-ular karena beliau ini suka seperti ular-ular itu dia nggak takut, akan dikumpulkan menjadikan edukasi juga ke masyarakat. Tunggu aja ntar akan opening juga. Nah, disinilah ketika wisata sudah terbangun pasti ada pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu bagian juga dari pariwisata. Dulu dinas pariwisata, sekarang dinas namanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, singkat Parekraf. Nah, ekonomi kreatif itu ada 17 sektor, tuh ada aplikasi, pengembangan permainan, arsitektur dan sebagainya. Itu bisa kawan-kawan baca ya di yang kita sampaikan. Nah, Genpi apa yang sudah bergerak di 17 sektor ini, terutama nomor poin 11 tuh kuliner, ada musik, di sini ada Kak Wepo ya, Kak Wepo juga tuh bagian dari bendara Genpi, dia juga suka lagu-lagu, di sini juga ada seni petunjuk, pokoknya kita memanfaatkan media 17 sektor ekonomi kreatif ini, kita manfaatkan baik untuk mempromosikan wisata, karena wisata juga pasti ada orang jualan, pasti ada orang lain-lainnya. Nah, ini masuk 17 sektor, makanya digabunglah ekonomi kreatif dari bagian pariwisata. Kita pilih pasar Payungi Lampung itu terbaik nasional tuh pasar itu. Kalau kawan-kawan belum tahu ke Payungi, main ke Metro bisa nih, bisa beli Payungi. Kalau di Jawa ada kampung
Osin itu Banyuwangi. Sama nih sebenarnya konsepnya. Ini ya hanya ruang kreatif, memanfaatkan tempat gang kecil menjadikan wisata. Ada juga di sana ada wisata hewan-hewan. Kalau tadi kan hewannya ya mancing gratis, kelinci, ada kucing, ada panah. Nah ini kita memanfaatkan pasar, tapi ada ruang cantik, ruang kreatif, melakukan seperti Pasar Payungi, ada San Mori di Waikana, ada Pakare, kita kolaborasi kepada Wakil Bupati Lampung Tengah, Mas Ardito, untuk mengembangkan pasar-pasar kreatif di Lampung Tengah. Nah di Metro kita buka lagi tuh namanya Pak Tejo, Pasar Kreatif Tejo Agung. Itu tepatnya di belakang rumah saya Mbak, itu kakak-kakak. Bisa main tuh, kenapa sih harus namanya Pak Tejo? Ada nama ini, karena kita ntar ke depan ya, moga aja kita bisa membuat film animasi. Karena Pak Tejo itu akan ada namanya Bu Tejo juga ke depannya. Nah terus kita di situ sudah mengembangkan ini, ntar kita mengutamakan penguatan SDM-nya terutama. Nah, kalau di Waikambas kita kemarin berkunjung tuh, diundang sama dari LSM atau NGO ya, NGO dari Belanda, kolaborasi kepada Unila untuk anak-anak KKL atau PPL di sana 40 hari, karena Lampung Timur ini menjadikan sentral desa penyangga Waikambas. Ada 28 desa, ada 24 ya nggak salah, 28-24 desa itu penyangga Waikambas. Jadi Lampung ini sebenarnya banyak memiliki destinasi wisata, baik dari wisata alam, wisata buatan, maupun budaya serta sejarah. Coba kita lanjut slide berikutnya. Nah, sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita kenalan nih dengan Provinsi Lampung. Lampung sendiri memiliki 2 kota dan 13 kabupaten. Nah, sejak adanya pemekaran, Lampung memiliki 13 kabupaten sekarang, serta 2 kota. Dan di Lampung juga ada 5 nih, seharusnya 5 destinasi, yaitu alam, wisata buatan, sejarah, dan kuliner. Satu lagi budaya. Dan Lampung juga biasanya setiap tahun menyelenggarakan kegiatan festival budaya, di mana festival budaya ini mewakili dari setiap kabupaten yang biasanya diselenggarakan setiap tahun. Namun sejak adanya pandemi ini mungkin tidak terlalu begitu berjalan, mungkin berjalannya lewat virtual. Terus yang keempat, nah ini yang menarik nih, ternyata Lampung memiliki Tugu 0 km yang ada di Desa Bakoheni. Di sana juga ada Menara Siger, di mana Menara Siger itu sebagai landmark Provinsi Lampung. Nah, Lampung juga menjadi pintu utama Pulau Sumatera jika dilalui melalui Pelabuhan Bakoheni, di mana Pelabuhan Bakoheni sendiri merupakan jalan lintas menuju Pulau Jawa jika ingin menyeberangi Pulau Sumatera. Lampung itu memiliki 7 destinasi wisata unggulan ya. Ini sebenarnya bukan pakemnya sih, tapi dulu ini yang dipakai. Mungkin sekarang udah banyak perubahan karena sudah banyak pariwisata yang muncul dengan beberapa view panoramanya yang menarik. Nah, kita bahas ini dulu yang 7 destinasi unggulan Provinsi Lampung. Yang pertama ada Tanjung Setia dan Pantai Krui. Terus yang kedua ada Teluk Kiluan. Yang keempat, yang ketiga ada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Yang keempat ada Taman Nasional Waikambas. Yang kelima ada Menara Siger. Yang keenam ada Gunung Krakatau dan Pulau Sebesi. Yang ketujuh ada Kota Bandar Lampung, Tanjung Setia dan Pantai Krui. Mungkin kalau yang hobi sama surfing di sini sudah nggak asing lagi ya, Tanjung Setia ini. Seperti kita lihat di gambar, ada orang yang sedang berdiri menggunakan papan selancar. Nah, Pantai Tanjung Setia sendiri sudah pernah menggelar lomba surfing tingkat internasional, di mana selain memiliki view yang indah, pasir yang lembut, Pantai Tanjung Setia sendiri memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Misalnya ombaknya yang besar memikat hati
memikat hati wisatawan untuk bersnorkeling dan bersurfing. Nah, Pantai Kruis sendiri ada di pesisir barat. Jadi kalau teman-teman ingin berkunjung ke sana, boleh nih kalau yang hobi surfing, bisa bawa papan sekalian. Teluk Kiluan nih. Kok ada gambar lumba-lumbanya? Ya, benar. Jadi, kalau kalian ingin berkunjung ke Teluk Kiluan, kalian akan ditemani nih dengan gerombolan lumba-lumba di sepanjang jalan. Samping perahu kalian nanti pasti lumba-lumbanya akan berloncat-loncat. Nah, selain memiliki view yang indah, tidak jauh dari Teluk Kiluan ada yang namanya Laguna Gayau. Laguna Gayau ini seperti kubangan atau seperti kolam yang berisi genangan air. Nah, di sana biasanya para traveler banyak yang renang atau menggunakan ini sebagai spot foto. Nah, Taman Nasional Bukit Barisan. Nah, Taman Nasional Bukit Barisan sebenarnya ada di Lampung dan perbatasan juga dengan Bengkulu. Nah, mungkin dari yang segi Lampung, dia juga ikut di area Lampung. Nah, Taman Nasional Bukit Barisan sendiri menyimpan beberapa ekosistem yang masih terjaga kelestariannya. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini juga menjadi salah satu pusat konservasi flora dan fauna. Dan tentunya hutan yang masih alami ini akan menjadi penyuplai oksigen untuk daerah Sumatera. Pasti semuanya sudah tidak asing lagi ya dengan tempat wisata yang satu ini. Taman Nasional Waikambas merupakan tempat wisata sekaligus pusat konservasi gajah liar di Sumatera. Kalau kalian berwisata ke Taman Nasional Waikambas ini, kalian akan menemukan nih beberapa gajah yang akan bersirkus atau beberapa gajah yang bisa digunakan untuk berspot foto. Ini yang sudah kita bahas di awal tadi. Jadi Menara Siger ini adalah landmark. Jadi kalau Jakarta dia punya Monas, Lampung dia punya Menara Siger. Dan di sebelah kiri dari saya ini terdapat Tugu. Tugu ini adalah Tugu 0 km Pulau Sumatera. Jadi Pulau Sumatera diukurnya dari Tugu ini. Karena dia titik nolnya. Krakatau dan Pulau Sebesi. Dulu Gunung Krakatau menjadi pusat tujuan destinasi. Waktu belum adanya erupsi. Nah, setelah adanya erupsi, akhirnya beberapa hari kemudian Gunung Krakatau ditutup sebagai tempat tujuan wisata. Daya tarik utamanya dulu selain mendaki gunung ini, wisatawan juga dapat melihat beberapa letupan-letupan dari kejauhan yang mengeluarkan beberapa serpihan magma maupun abu vulkanik. Kota Bandar Lampung. Nah, di Kota Bandar Lampung ini sendiri, selain menjadi pusat pemerintahan, Kota Bandar Lampung banyak memiliki destinasi-destinasi, baik itu destinasi alam, destinasi wisata buatan, maupun destinasi wisata sejarah. Kalau teman-teman ingin berwisata ke Lampung, boleh nih menjadi rekomendasi. Yang pertama ada Pantai Gigi Hiu. Pasti sudah tidak asing lagi ya Pantai Gigi Hiu, di mana pada Asian Games kemarin, Pantai Gigi Hiu sendiri menjadi tema salah satu ajang olahraga memanah, kalau tidak salah ya. Terus yang kedua, Pulau Pahawang. Pulau Pahawang ya mirip-mirip sama Maldives. Kalian dapat menikmati suasana menginap di atas permukaan air laut, sembari melihat ikan-ikan yang sedang berenang. Terus yang ketiga, ada Pulau Tegal Mas, hampir sama dengan Pulau Pahawang. Temanya menginap di atas permukaan air laut dan menikmati indahnya bawah laut. Yang keempat ada Curug Gangsa. Nah, air terjun yang banyak cabangnya, terlihat indah banget dan banyak spot-spot foto yang menarik. Yang kelima ada Pantai Sebalang. Kalau kalian berkunjung ke Bali, mungkin kalian melihat pantai-pantai indah di sekitaran Kuta dan sekitarnya. Kalau kalian ke Lampung, coba mampir ke Pantai Sebalang karena banyak spot-spot menarik di sana.